Pembahasan bab 2, yakni membahas tentang ketimpangan fasilitas sel di kalangan koruptor pejabat negara. Yang pertama, membahas tentang pengertian korupsi. Korupsi berasal dari corruption, yang dari kata kerja corrumper yang artinya rusak, busuk, menyogok. Menurut Transparansi Internasional, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik atau politikus yang secara tidak wajar memperkaya dirinya sendiri atau memperkaya orang-orang yang di sekitar mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang telah dipercayai kepada mereka. Betulnya, pengertian korupsi sendiri ini memiliki banyak bervariasi, tetapi pada umumnya korupsi diartikan sebagai tindakan yang merugikan banyak orang atau masyarakat publik yang digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri atau kelompok tertentu. Untuk mendapatkan pengertian korupsi secara gamblang, menurut Sudomo, korupsi ini ada 3. Yang pertama, mendapatkan uang dari negara. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga adalah pungli. Penyebab pejabat koruptor melakukan korupsi dilihat dari individunya sendiri. Terkadang seseorang melakukan korupsi itu karena terpengaruh dengan orang lain, karena niatnya yang tergoyah. Yakni yang pertama, sifat tamak manusia. Yang kedua, moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Yang ketiga, penghasilan kurang memadai atau mencukupi dalam kehidupannya yang wajar. Yang keempat, kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Yang kelima, gaya hidup yang konsumtif. Antara penyebab seorang melakukan korupsi di sebuah organisasi, yang pertama karena kurang adanya sifat keteladanan dari pemimpin. Yang kedua karena renggangnya atau kurang bagus sistem manajemen di sebuah organisasi tersebut. Yang ketiga karena apabila ada seorang yang mengkorupsi lalu ketahuan yang lain ini tidak melaporkan, malah menutupi adanya sebuah korupsi tersebut. Kasus ketimpangan fasilitas sel koruptor di kalangan pejabat negara. KPK sudah banyak melakukan penangkapan koruptor di kalangan oknum, pejabat negara, anggota partai, dan lain-lain. Tetapi di dalam suatu sidak di lembaga permasyarakatan ada sebuah liputan bahwasanya seorang koruptor pejabat negara ini tidak ditaruh pada sel yang biasa saja, tetapi sel tersebut memiliki fasilitas yang istimewa, fasilitas seperti kos-kosan mahasiswa. Pantas kalau koruptor tidak memiliki efek jera, karena koruptor ini takut dengan kemiskinan. Bahwa pernah diwacanakan koruptor ini karena dia takut dengan kemiskinan, maka semua hartanya yang dikorupsi tersebut harus dikembalikan dan ditambah dengan denda dan dipenjara pada LP yang tidak memiliki keistimewaan atau fasilitas. Tapi semua itu hanyalah masih menjadi wacana atau masih menjadi niat agar koruptor memiliki efek jera dan mengurungkan niatnya lagi untuk tidak melakukan korupsi yang sangat merugikan banyak orang. Liputan 6.com Jakarta, Lapas Sukamiskin berukuran 2,5 meter kali 3,2 meter. Tetapi para penghuninya tidak mungkin merasakan kegerahan karena di dalam Lapas Sukamiskin tersebut memiliki pendingin udara atau AC. Bahkan di dalamnya terdapat TV untuk memanjakan para korupsi. Tidak hanya di Jakarta saja, tetapi di Bandung juga memiliki fasilitas yang sangat bagus, antara lain toilet yang dilengkapi dengan toilet duduk beserta pemanas airnya, ada wastafelnya, ada pendingin es, pendingin air atau yang biasa digunakan untuk minum-minum itu, dan lain-lain. Tetapi hal tersebut mereka, seorang koruptor, harus menyuap kepada pejabat lembaga permasyarakatan hingga ratusan juta rupiah. Fasilitas untuk para koruptor di kalangan pejabat negara ini terungkap ketika penyidik KPK melakukan OTT, operasi tangkap tangan. Nah, saat itu setelah terungkapnya para koruptor yang memiliki fasilitas tersebut, maka KPK dapat menyimpulkan bahwasanya penangkapan atau pemberantasan seorang koruptor agar memiliki efek jera ini sangat sulit dilakukan. Operasi tangkap tangan itu dilakukan pada tanggal 20 Juli 2018 malam sampai dengan tanggal 22 Juli 2018.
Fahmi Darmawansyah selaku Direktur Utama PT Merial SA juga termasuk napi kasus suap terhadap pejabat Badan Keamanan Laut atau yang biasa disebut Bakamla. Dia memiliki hukuman 2 tahun 8 bulan dan denda Rp 150 juta. Subsidi 3 bulan dari Majelis Hakim Pengadilan Narapidana Korupsi Jakarta. Sementara di sini diduga Wahid Hussein adalah seseorang yang menerima suap oleh Fahmi yang berupa uang dan 2 mobil. Wahid Hussein adalah kepala lembaga lapas Sukamiskin sejak Maret 2018 yang memberikan fasilitas-fasilitas kepada koruptor. Menurut sumber dakwaan, berikut ini adalah Fahmi Darmawansyah. Yang pertama, dia kasus napi suap kepada Bakamla. Dia dihukum penjara selama 2 tahun 8 bulan. Yang kedua, dia menempati sel nomor 11 di blok atas timur. Fasilitas tambahan, memiliki tahanan pendamping yakni Aldi. Dia dibayar 1,5 juta setiap bulannya untuk membersihkan ruangan Fahmi Darmawansyah. Yang kedua, ruangan tersebut berisi TV, televisi kabel, AC, kulkas, pendingin es, dan dia menggunakan laptop seluler untuk pribadi. Dia juga bebas keluar masuk lapasel untuk cek kesehatan ke rumah sakit. Suap kepada kepala lapas. Yang pertama, mobil Mitsubishi Triton hitam senilai 422 juta. Yang kedua, uang senilai Rp 4,5 juta dan 15 juta pada Mei 2018. Yang ketiga, sepatu buatan Cina. Yang keempat, uang senilai Rp 20 juta pada Juni 2018. Yang kelima, sandal merek Kenzo. Pemikiran Aristoteles tentang keadilan. Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, di wilayah Kalsidise, Trakia, Makedonia Tengah, tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya adalah seorang tabib. Ayahnya meninggal ketika Aristoteles berusia 15 tahun. Kemudian pada usia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena, belajar di Akademia Plato dan menjadi salah satu murid Plato. Filsafat Aristoteles bersifat naturalis karena sifat empirisnya. Pandangan naturalistisnya mengenai alam semesta tidak tergantung pada kepercayaan-kepercayaan teologis. Yang pertama, metode filsafat Aristoteles. Aristoteles memiliki kecenderungan berpikir saintifik, tampak dari pandangan-pandangan filsafatnya yang sistematis dan banyak menggunakan metode empiris. Dan pandangan filsafatnya lebih mengarah pada hal-hal yang konkret. Menurut Aristoteles, filsafat ilmu adalah sebab dan asas segala benda. Filsafat ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang kedua, pemikiran Aristoteles tentang teori keadilan. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan, dan kekuatan yang dimiliki untuk menjadi adil cukup terlihat mudah. Namun, tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya Nicomachean Ethics, Politics, dan Rhetoric. Spesifik dilihat dalam buku Nicomachean Ethics. Buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles. Mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi menjadi 2 macam keadilan. Yang pertama, keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya. Yang ketiga yaitu orang atau pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan atau sinonimnya judge. Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar. Lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan kepada aturan hukum positif. Bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan
serta bagaimana memajukan keadilan. Dalam pembagian macam keadilan ini, Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelaslah bahwa apa yang ada di benak Aristoteles ialah distribusi, kekayaan, dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilai bagi masyarakat. Analisis ketimpangan fasilitas sel terhadap koruptor ditinjau dari teori keadilan Aristoteles. Menurut Aristoteles, hukum harus menyamaratakan dan banyak melakukan kekerasan dalam penerapannya terhadap masalah individu. Kepatutan dan memuji kekerasan tersebut dapat mempertimbangkan hak yang bersifat individual. Semua pembahasan mengenai kesalahan dan kepatutan, ketepatan, interpretasi terhadap undang-undang atau presiden bermula dari pernyataan terhadap masalah yang fundamental. Seperti yang dijelaskan dalam PP nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan, pasal 28 menentukan bahwa ayat 1. Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar lapas harus mendapat izin dari kepala lapas. Yang kedua, setiap lapas menyediakan sekurang-kurangnya 1 buah pesawat televisi, 1 buah radio, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilarang membawa pesawat televisi ke dalam lapas untuk kepentingan pribadi. Merujuk pada PP nomor 32 tahun 1999 pasal 28 khususnya ayat 3, penggunaan sejumlah perangkat elektronik dan perangkat mewah lainnya di dalam lapas yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang kaya raya, terpidana kasus korupsi dan narkoba, jelas merupakan pelanggaran bahwa menjadi sebuah ironi. Fenomena ini pastilah berkorelasi dengan penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas lapas berkait dengan kolusi yang berupa uang, pelician, atau sogokan atau suap. Adanya kolusi atau sogokan selalu berhubungan dengan adanya kepentingan timbal balik di antara pemberi suap dengan penerima suap. Unsur kepentingan keinginan napi menikmati fasilitas mewah dan modern di dalam lapas yang menjadi alasan untuk menyuap petugas lapas. Sedangkan penerima suap adalah pihak yang memiliki otoritas untuk memenuhi atau menolak kepentingan setiap pemberi suap. Maka kasus tersebut sudah jelas menyeleweng dari keadilan seperti yang tertera dalam PP yang telah dijelaskan di atas. Kasus tersebut juga bertolak dengan teori keadilan Aristoteles, karena sifat adil dalam suatu negara menurut Aristoteles harus sesuai atau mematuhi aturan-aturan hukum negara. Setiap negara harus memiliki tujuan aturan yang memiliki manfaat baik untuk semua orang. Cara mengatasi kasus ketimpangan fasilitas sel terhadap koruptor. Yang pertama, pemerintah harus mengawasi kinerja petugas lapas, sehingga tidak ada penyogokan atau suap menyuap. Yang kedua, mengisolasikan tentang resiko hukum suap. Yang ketiga, mendorong untuk menolak suap. Dari paparan keterangan di atas atau yang tadi telah dijelaskan oleh teman-teman, bahwasanya dapat disimpulkan korupsi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri atau memperkaya orang-orang yang ada di lingkungannya. Serta korupsi ini merugikan banyak orang, terutama masyarakat yang ada di bawahnya. Merujuk pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 28, khususnya ayat 3, keberadaan sejumlah perangkat elektronik dan perangkat mewah lainnya di dalam lapas yang hanya dapat dinikmati oleh orang yang kaya, terpidana kasus korupsi dan narkoba, jelas merupakan pelanggaran, bahkan menjadi sebuah ironi. Fenomena ini pasti berkorelasi dengan penyalahgunaan wewenang. Nah, suap ini pasti memiliki hubungan yang bermanfaat untuk kedua belah pihak. Yang pertama dari pihak si suap dan yang kedua dari pihak penyuap. Maka
Kasus-kasus tersebut sudah jelas menyeleweng dari keadilan seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan di atas. Kasus tersebut juga bertolak dengan teori keadilan Aristoteles karena sifat adil dalam suatu negara menurut Aristoteles harus sesuai atau mematuhi aturan-aturan hukum negara. Setiap negara harus memiliki tujuan aturan yang memiliki manfaat baik untuk semua orang. Agar tidak terjadi lagi hal-hal yang dirasa tidak adil, maka pemerintah harus mengawasi kinerja petugas lapas sehingga tidak ada penyogokan atau suap menyuap dan mensosialisasikan tentang resiko hukum suap.